Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ningyang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 12 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun. Kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami, urapilah kami, sehingga kami boleh membaca dan dibenarkan, dimerdekakan kehidupan kami karena firman-Mu yang mengubahkan hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 25 dan 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Bacaan kita yang kedua dari Matius 14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tema kita pada pagi hari ini, jangan takut, Tuhanlah sandaranmu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup kita sering kali memberikan kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Ada orang sehat, tiba-tiba sakit. Ada situasi aman, tiba-tiba tergoncang karena masalah. Pekerjaan stabil, tiba-tiba hilang. Firman Tuhan mengetahui hal ini dalam Amsal yang sudah kita baca, Amsal 3, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Artinya, Tuhan sudah memperingatkan kita akan hal-hal yang tidak terduga. Ada janji Tuhan di sana, Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Di sisi lain, Injil Matius, ketika murid-murid Yesus menghadapi badai di laut, mereka ketakutan dan ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka malah mengira itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketakutan adalah suatu yang alami, tetapi jangan berhenti di sana. Murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka terbiasa menghadapi ombak yang besar, namun dalam badai malam itu membuat mereka panik. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir, mereka tidak mengenalnya dan mengira itu adalah hantu. Ketakutan sering membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Saat panik, kita salah menafsirkan keadaan. Saat masalah datang, kita sering salah fokus. Melihat ancaman itu lebih besar daripada Tuhan yang bersama dengan kita. Amsal menyebutkan kekejutan yang tiba-tiba, inilah sumber ketakutan kita. Hal yang tidak direncanakan, yang datang mendadak. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa? Dialah yang empunya hidup kita sepenuhnya. Dalam Amsal 3 ayat 26, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kata sandaran ini dapat berarti penopang atau pelindung. Sandaran di dalam dunia ini rapuh. Kita sering mensandarkan yang manusia lakukan, yaitu bersandar pada uang, jabatan, koneksi, semua bisa hilang dalam sekejap. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air memberi pesan kuat bahwa Ia lebih besar dari badai. Air yang menakutkan para murid justru dipijak oleh Tuhan Yesus. Masalah yang menakutkan kita ada di bawah kakinya.
yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak hanya hadir dalam badai itu, tetapi juga berbicara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam bahasa aslinya Tuhan Yesus berkata, "Ego eimi," akulah dia, aku ada. Artinya Tuhan Yesus berkata, "Akulah Allah yang hidup, aku hadir bersamamu, tidak ada alasan untuk takut." Perhatikan yang Tuhan Yesus tidak berkata badai akan langsung berhenti, tapi Ia berkata, "Tenanglah, aku ini, aku ada." Jadi yang lebih penting bukan badai yang reda, tetapi kita menyadari siapa yang ada bersama dengan kita. Ketika berita buruk datang, jangan panik. Ingat Amsal 3 tadi, Tuhanlah sandaranmu. Ketika hati dipenuhi ketakutan, dengarlah suara Tuhan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Latih iman lewat doa dan firman, sehingga kita ketika menghadapi badai datang, kita tidak hanya bereaksi dengan rasa takut, tetapi juga dengan iman yang bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menghindari badai kehidupan, tetapi kita bisa memilih di mana kita bersandar. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri, bersandarlah pada Tuhan. Ingat selalu, Amsal berkata, "Tuhanlah sandaranmu." Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Badai mungkin besar, tetapi ingat, Allah kita jauh lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, membuat hati kami tenang karena mendengar, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mungkin ada saat ini badai kehidupan yang melanda hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Walaupun kami menghadapi badai, kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya bersama dengan kami, memberikan hati yang tenang bagi kami, sehingga kami bisa fokus untuk melihat Tuhan yang ada di tengah badai, dan badai itu akan berhenti. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini. Biarlah kami dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu, mewartakan kabar sukacita, kabar baik ini bagi orang-orang di sekitar kami, ketika kami bekerja, ketika kami di tempat usaha, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh bersaksi atas Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan sarapan rohani pada pagi hari ini. Jika ada dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan menjamah dan melawat saat ini. Demikian juga saat ada dalam keadaan yang bimbang, ragu, galau, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, sehingga kami semua dalam pemeliharaan Tuhan, kami boleh berpikir dengan jernih, kami boleh menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ketika ada yang bersedih, Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Ketika lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Segala pergumulan jemaat-Mu, khususnya jemaat Galang Ningyang yang miliki saat ini, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. PTSL, pergumulan yang masih kami miliki tentang tanah, tentang situasi yang ada, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk melewati segala sesuatunya. Karena kami tahu dan percaya Engkau adalah Tuhan kami, tempat kami untuk bersandar, tempat andalan kami dalam kehidupan kami. Aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan
Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, segala puji hormat hanyalah bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.